Shalom Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita jemaat yang dikasihinya, kita tetap bisa menjalankan ibadah doa malam pada hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, Pujilah Aku Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah doa malam ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan juga menyertai masing-masing dari kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan juga menyembah Engkau Tuhan, dan juga kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa-doa dari kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Puji nama Tuhan. Kita siap untuk puji nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Allah itu baik. Mari kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita katakan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Sebelum itu kita akan naikkan satu pujian, Bapa yang mengasihiku.
memandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita mau katakan Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa malam. Saudara, kita tadi sudah memuji-muji dan mempermuliakan Tuhan. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mendengarkan dulu kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, terima kasih untuk malam hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini, dan sampai di sini Tuhan menolong kami. Bapa, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan
seturut kehendak dan isi hati Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Engkau yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yaitu ibadah yang sejati ya. Ibadah yang sejati kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, banyak di antara kita memaknai ibadah itu hanya sekedar datang beribadah ke gereja, atau seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu ibadah online ya saudara ya. Kita memuji mempermuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, terus menerima berkat dari hamba Tuhan ya saudara ya. Nah sebenarnya memang itu harus kita lakukan, tetapi memaknai ibadah yang sejati sebenarnya itu lebih luas daripada itu ya saudara ya. Karena apa? Ibadah itu sebenarnya juga mengandung arti, yaitu mengerjakan atau melakukan saudara ya. Sekali lagi saya katakan, ibadah itu berarti mengerjakan atau melakukan. Nah saudara, dari sini apa yang bisa kita pelajari tentang ibadah yang sejati? Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, ibadah yang sejati adalah melakukan ataupun mengerjakan segala apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu yang ada di Alkitab kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu ya. Yang kalau kita ringkas itu menjadi dua bagian penting, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah sebenarnya intisari dari Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini kita maknai ibadah yang sejati yaitu mengerjakan ataupun melakukan bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak saja hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku, karena firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, saudara. Itu pemahaman yang pertama dari ibadah yang sejati. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, tadi dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa saudara yang kasih Tuhan? Kita, saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita yang sudah disucikan dan dikuduskan saudara, kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, tetapi hidup di bawah terang kebenaran firman Tuhan, mempersembahkan sepenuhnya hidup kita ini, tubuh kita ini, bagi kemuliaan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak lagi orang yang suka melakukan dosa ya saudara ya. Kita tidak lagi suka bergosip ria. Kita tidak lagi suka menjelekkan orang. Kita tidak suka lagi menipu orang saudara. Tetapi biarlah kehidupan kita ini saudara menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun Tuhan kita tinggal saudara ya, di dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Tuhan mau supaya kita menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga saudara lewat kehidupan kita,
nama Tuhan yang dipermuliakan, dan juga apa saudara, banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Itu kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua tentang ibadah yang sejati. Poin yang ketiga saudara, kita akan baca kembali dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara yang kasih Tuhan, poin yang ketiga, yaitu kalau berbicara ibadah yang sejati, adalah kita sudah mengalami apa yang namanya pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu adalah kita mengalami pembaharuan akal. Akal pikiran kita ini adalah sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak lagi menjadi serupa dengan pengajaran-pengajaran dunia ini yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Tetapi orang yang sudah mengalami pembaharuan budi, orang yang sudah mengalami pembaharuan akal budi adalah mereka mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kita akan tahu, oh ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini tidak ini bukan sesuatu yang saya lakukan yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi saudara, kita ini di dalam menjalani kehidupan ini harus selalu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang saudara ya, kadang kita sulit untuk melakukan dengan sepenuhnya saudara. Tetapi kalau kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang setia, yang rela mau mengampuni kita. Yang tidak boleh adalah ketika kita menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Ya, kalau di dalam menjalani kebenaran firman Tuhan ini masih ada yang belum sempurna, saudara, jangan merasa kecewa. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia mau mengampuni kita asal kita mau dengan rendah hati datang kepada Dia memohon pengampunan. Kan firman Tuhan berkata, ampunilah segala kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, ya, lakukan terus bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan ini supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita terus dibangun dan Roh Kudus yang terus menuntun, memimpin langkah kita. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus Kristus, supaya kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saatnya kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur buat hari-hari yang telah kami lalui. Kami boleh melihat akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh merenungkan firman Tuhan.
Terima kasih ya Bapa di surga buat hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkannya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu di dalam setiap tugasan pelayanan yang dilakukannya ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, tak berhenti-henti Tuhan, kami terus memohon kepadamu ya Tuhan untuk senantiasa menyertai menuntun kami ya Bapa ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Dan kami juga di hari-hari ini Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan terus memberikan kami semangat untuk terus mencari Tuhan dalam keadaan setiap hidup kami ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan setia Tuhan menyertai kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Bapa. Apabila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, berikan kesembuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan apabila mereka dalam keadaan kelemahan. Dan saat ini Tuhan, kalau mereka dalam pergumulan berat, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka dan berikan jalan keluar kepada setiap mereka ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya Bapa Engkau yang mendengar dan menjawab semuanya tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gembala sidang kami, Bu Mary bersama Pak Uli dan Asael. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan yang saat ini mereka lakukan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka ya Bapa. Hikmat Tuhan terus Engkau tambah-tambahkan dalam hidup mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga tak lupa berdoa buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam puji-pujian, di dalam doa syafaat, dan yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga tak lupa berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat di dalam melayani anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kasih setia-Mu. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang tercurah atas hidup kami ya Bapa. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga terus berdoa ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai bangsa ini Tuhan, di dalam setiap usahanya, setiap usaha untuk pemutusan mata rantai COVID ini Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong setiap hamba-hamba-Mu yang berjuang Tuhan untuk membebaskan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan seluruh dunia dari COVID ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama keluarga. Kiranya Tuhan berkati bersama para kabinetnya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka di dalam tugasan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan sungguh-sungguh dari hati mereka ya Bapa, untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, baik yang dari tingkat pusat sampai kepada pedesaan Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam membangun bangsa ini Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh bekerja untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Biarlah kasih Tuhan terus terpancar di dalam hidup mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari niat korupsi dan segala macamnya ya Tuhan, agar mereka tetap menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Bapa kita di surga untuk menerima segala berkat yang terbaik dari Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kasih dan berkat
berkat Bapa di surga tercurah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, dan hikmat yang daripada Tuhan Yesus, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita, serta penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan dari Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.